Dalam menjalani hidup ini saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat itu yang akan memimpin setiap kita melewati setiap proses dalam hidup ini saudara, sehingga menghasilkan ketekunan di dalam iman kepada Tuhan. Bukan hikmat dunia, bukan hikmat dari manusia, tapi biar kita meminta hikmat dari Tuhan langsung. Dialah sumber segalanya, sumber hikmat itu saudara. Kita butuh Tuhan, kita butuh kasih-Nya, kita butuh petunjuk-Nya, kita butuh firman-Nya setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
kita tidak bisa bersama-sama ibadah baik di gereja maupun di kelompok-kelompok yang ada. Tapi pada saat ini kami dari tim IT mencoba untuk memberikan pelayanan ibadah online untuk Bapak Ibu Jemaat GGJ Margorejo semua. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan mempersiapkan hidup kita supaya firman Tuhan boleh masuk dan menguasai hati dan hidup kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab sampai saat ini Tuhan masih tetap mengasihi kami dan masih tetap memberikan kehidupan kepada kami. Dan kami terus bersyukur kepadamu atas semua karya dan penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas hati, atas hidup, atas pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca satu ayat, yaitu dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sekali lagi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah doa itu? Apakah tujuan orang Kristen berdoa? Saya percaya bahwa setiap orang Kristen pasti pernah berdoa. Entah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang panjang, kalimat yang panjang, atau dengan kata-kata atau kalimat yang sederhana. Tetapi sebenarnya, apakah doa itu? Ada yang mendefinisikan doa begini. Doa adalah sarana bagi kita orang Kristen untuk menaikkan permohonan. Jadi ada pemahaman dari orang Kristen yang seperti itu, bahwa doa adalah sarana, alat bagi kita untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, menaikkan permintaan kita kepada Tuhan. Melalui definisi itu, melalui doa, orang Kristen, orang percaya dapat memohon berkat, dapat memohon kesembuhan, memohon kekuatan, memohon penyertaan, memohon kesehatan, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, ketika kita punya pemahaman doa yang seperti ini, maka doa-doa kita itu hanya berisi permintaan, sehingga kita itu hanya menjadi seorang penuntut. Kita menuntut Tuhan, menuntut dan menuntut. Kita menjadikan Allah sebagai mesin. Kita menjadikan Allah seperti mesin yang dimana kita terus berharap dan Allah kita inginkan untuk menjawab doa-doa kita. Pemahaman seperti ini sepenuhnya tidak benar di hadapan Tuhan.
Kalau kita mempunyai pemahaman tentang doa seperti ini, berarti di situ kita terus menuntut kepada Tuhan. Tetapi tidak kita imbangi dengan tanggung jawab kita, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari Daniel tentang bagaimana ia berdoa. Bahwa di dalam Daniel pasal yang ke-6, di dalam pasal ini firman Tuhan menunjukkan bagaimana Daniel pada saat dia diuji, dia sedang menghadapi persoalan, dia sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat karena iman dan ibadahnya kepada Allah. Jadi ketika Daniel itu mengalami persoalan, mengalami pergumulan yang begitu berat, yang berhubungan dengan imannya, yang berhubungan dengan ibadahnya kepada Allahnya, dia mendapat tekanan yang sedemikian berat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, boleh dikatakan pada saat itu Daniel sedemikian mengalami pergumulan yang berat. Tetapi ketika Daniel ini mengalami pergumulan yang begitu berat, yang berkaitan dengan ancaman keselamatan, berkaitan dengan nyawanya, Daniel tidak banyak menuntut Allah. Daniel tidak menuntut Allah demikian dan seterusnya. Coba kita melihat Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 itu. Apa yang dilakukan Daniel di dalam doa di sini? Saya baca Daniel yang ayat yang ke-11 dari pasal 6. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam ayat ini, firman Tuhan menegaskan bahwa Daniel itu sudah terbiasa sehari 3 kali dia berdoa kepada Allah, memuji kepada Allah. Jadi di sini kita bisa memahami ketika Daniel mengalami sebuah persoalan yang berat, yang menjadi rutinitas hidup Daniel adalah berdoa dan memuji Allah. Doa Daniel bukan tuntutan kepada Allah agar Allah itu melepaskan dia dari masalah yang pada saat itu dia hadapi. Daniel tidak menuntut kepada Tuhan, Tuhan bebaskan aku, lepaskan aku dari semua yang akan menghancurkan hidupku. Tetapi Daniel hanya membawa dan meletakkan semua persoalan, semua pergumulannya di hadapan Allah. Tidak ada tuntutan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman Daniel begitu besar bahwa kalau kita melihat dari ayat tadi, tanpa harus menuntut kepada Allah, Allah itu mengerti, Allah itu memahami apa yang menjadi persoalan anak-anaknya. Daniel tanpa menuntut kepada Allah, Allah tahu apa yang harus dikerjakan oleh Allah kepada hidup Daniel. Dengan imannya yang besar, dengan pengharapannya yang kuat kepada Allah, Daniel percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupannya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keyakinan Daniel kepada Allah, iman yang besar kepada Tuhan, pengharapannya yang kokoh kepada Allahnya pada saat itu, Daniel meletakkan semua persoalan dan pergumulannya kepada Allah. Jadi sekali lagi, doa Daniel di sini bukan doa menuntut Tuhan. Doa yang tidak menuntut, tetapi doa yang membawa dan meletakkan pengharapan, meletakkan imannya seutuhnya kepada Tuhan. Doa bukanlah upaya untuk mendapatkan ini dan itu dari Allah. Tetapi doa itu adalah untuk menjadikan setiap kita dekat dengan Allah. Doa itu harus menjadikan kita bahwa kita lebih mengenal Allah sedalam-dalam. Itulah doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tadi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah ingin supaya kita itu menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Allah itu ingin supaya kita ini berhubungan secara intim dengan Allah secara pribadi. Sehingga ketika kita menjalin hubungan kita secara intim dengan Allah, kita bisa berbicara kepada Allah. Kita bisa membawa semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menyingkapkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi, kondisi kehidupan dunia yang seperti sekarang ini. Berarti firman Tuhan ini penting sekali. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, kita menghadapi hidup, kita menghadapi pekerjaan yang begitu sulit, kita menghadapi keluarga yang mungkin banyak persoalan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Tetaplah dan teruslah untuk menjalin hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Sebab dengan doa itulah kita mampu menyampaikan segala sesuatu bagi Tuhan, kepada Tuhan, dan membawa hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, doa adalah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi hidup di tengah kehidupan dunia yang seperti ini. Ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini sedemikian intens, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Abraham, Daniel, Yusuf, Paulus, dan seterusnya. Mereka begitu intens terus menghadap Tuhan di dalam doanya. Mereka melipat tangannya, mereka melipat lututnya, lalu bersujud di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini dicatat oleh Alkitab, hidup mereka tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena mereka selalu berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Doa akan membawa kekuatan di dalam kehidupan kita. Melalui doa kita sanggup dan mampu menghadapi hidup apapun kondisi dan keadaan kita. Sebab ketika kita berdoa, disitulah Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Itulah pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupakan doa dan teruslah berdoa di dalam Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang Engkau ajarkan dalam kebenaran firman ini akan memberikan kekuatan kepada kami, bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang selama ini mereka tidak bisa bersama-sama di dalam ibadah, baik di gereja maupun di kelompok. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua. Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Tuhan melindungi hidup mereka, sehingga kehidupan jemaat-Mu terus ada di dalam pimpinan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan, kami dengar pada pagi ini akan menjadi bagian penting di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukannya, yaitu hidup terus di dalam doa. Sebab firman-Mu mengatakan, tetaplah berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin.